Siap, siap, Pak. Baik, Pak Basuri, terima kasih. Ini ada Pak Sama-sama, Pak. Angga dari Medan. Saya perkenalkan dulu Pak Angga ya. Di sini ada Pak Basuri dari Samarinda. Ya. Kemarin di level 1 saya udah cerita ke Pak Angga nih. Ini ada Pak Basori yang punya perjalanan tapak luar biasa dan beliau juga ada pengalaman spiritual mati suri 4 kali Pak Angga. Nanti setelah sesi latihan di level 2 ini ada sesi diskusi, boleh nanti tanya detail nih dengan Pak Basori ya, Pak Angga ya. Juga di sini ada Mas Riki, saya panggilnya Mas ya, atau Bang Riki ya, yang namanya ini Desmond TV, ini dari Payakumbuh, Sumatera Barat, ya. Iya, Mas. Masih muda, tapi semangat belajar yang luar biasa, ya, mengingatkan waktu zaman saya muda ini. Ya. Gitu. Ya, Mas. Siap. Baik, Pak Angga siap, Pak Angga? Pak Angga monitor? Siap, Pak. Oke, siap. Kalau siap kita mulai ya. Kita sama-sama awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam semuanya. Alhamdulillah yang hadir di sini Muslim, jadi saya tidak terlalu kaku ya jika ada yang di luar sana, karena saya harus lebih universal untuk penyampaiannya. Baik, mungkin komunikasinya mudah-mudahan nih koneksinya lancar ya Pak Angga. Bentar. Oke, saya Pak Angga, kelihatan Pak Angga? Kelihatan Pak, jelas. Demikian materinya Pak Angga, nanti PDF-nya saya share di grup. Silakan, kita akan diskusi dulu sebelum kita praktek. Pak Angga silakan, kita diskusi tanya jawab dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari penjelasan Bapak tadi, saya teringat saya pernah nonton YouTube tentang ada orang yang memahami karakter seseorang dari jarak jauh. Nggak tahu saya itu apa dasar keilmuannya. Yang jelas begitu dia tunjukkan siapa namanya ini, kemudian dia tahu karakter orangnya. Jadi menurut singkat saya, apa yang dijelaskan Bapak tadi, bahwa kita ini sebenarnya terhubung, begitu Pak kira-kira? Atau keliru yang saya pahami? Oke, jawabannya ada dua Pak Angga ya. Kalau secara konsep energi ya, berarti orang tersebut sudah punya nilai kepekaan yang luar biasa ya. Nah, kalau bicara tentang kepekaan nanti ada di level 3 Pak Angga. Ya. Jadi maksudnya gini. Dengan ada sebutkan nama, mungkin dia akan terkoneksi dengan nama itu tersebut. Apa biasanya namanya bisa, kalau mau detail lagi, bin siapa gitu kan, kadang-kadang di Indonesia kan begitu ya, disebutkan, lalu dia mampu mengakses data itu ya. Kayaknya nanti Pak Basori bisa share tentang bagaimana konsep itu bisa terjadi ya, nanti setelah praktek ya Basori ya. Siap. Okay. Siap. Karena memang terkoneksi secara konsep dan teorinya itu ada serpihan data gitu, bahasanya Pak Basori itu, kita akan terkoneksi dengan nama tersebut. Oke. Tapi untuk bisa terkoneksi tersebut, itu kan ada sebuah perlengkapan dari diri kita. Seperti kita akan menjelajah ke sebuah tempat. Kalau kita nggak punya perbekalan cukup, kan nggak sampai ke tujuan. Itu satu, ya, pemahaman satu. Yang pemahaman kedua,
Sebenarnya ada sebuah riset mengenai sebuah nama. Misalkan nama Sudarma atau Dharma, dari banyak orang ketika dia melakukan ketemu dengan nama yang sama, dia punya sebuah data bahwa oh kalau namanya begini, karakter begini. Jadi ada semacam sebuah penelitian psikologi, ya, psikologi soal nama gitu. Apalagi di Indonesia mungkin terlalu banyak nama yang sama, misalkan nama Asep kalau di Sunda itu, nama Asep. Ketika dia membayangkan nama Asep yang sudah dia kenal, dia bisa membuat sebuah menerka nama Asep yang dari orang lain yang sebutkan, gitu. Itu sebenarnya ada ilmu seperti itu gitu ya, dengan nama-nama yang sama. Oh ya pasti karakternya begini. Kalau menyebutkan sebuah karakter kan biasanya umum, tidak spesifik gitu. Nah bahkan ada juga orang yang bisa disebutkan nama akhirnya menirukan sebuah kebiasaan orang yang disebutkan itu, meskipun si orang yang mau menirukan itu tidak pernah bertemu. Dia akan menemukan gerakan-gerakan, dan temannya, orang yang menyampaikan menyebutkan nama teman itu melihat diri kita seolah seperti temannya yang tadi disebutkan namanya. Itu ada sebuah teknik gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda ngemat itu menirukan karakter orang. Nah, ternyata itu nanti Pak Basori juga yang akan jelaskan itu, karena koneksinya bukan sekedar sebuah riset tentang sebuah nama, tapi juga ada bagaimana manusia itu punya kemampuan mengakses serpihan data di alam semesta. Pak Angga, kalau belum jelas saya kasih kesempatan Pak Basori untuk bicara. Boleh Pak, mohon. Silakan Pak Basori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Master dan teman-teman semua. Insya Allah akan saya sampaikan secara singkat, mungkin karena waktunya juga mepet Pak ya. Jadi sebenarnya kalau di saya pernah dengar baru-baru ini beberapa tahun terakhir namanya ngemat. Kalau dalam bahasa ya, kalau dalam bahasa itu nisbatullah Pak ya. Ini menurunkan apakah orang sudah meninggal ataupun masih hidup. Kalau secara kasarnya biasanya saya ini summa ila ruhi wa jasadi wa jisim wa dami wa lahmi itu kalau hidup. Jadi kalau ketika dia sudah meninggal, saya semua mengatakan tentang ruh ya, bukan arwah. Saya tidak lebih terhormat mengatakan itu ruh, karena itu sudah bentuknya energi Pak ya. Jadi kalau ruh itu adalah ketika dia terlepas dari wadahnya, itu kalau dia keluar dari jasadnya dalam keadaan meninggal, arwah Pak ya. Tapi kalau saya katakan lebih ke summa ila arwahi atau ruhi, terserah Pak ya. Namanya siapa, ID-nya itu siapa. Pada saat itu saya menggunakan teknik sebenarnya meditasi kalau saya katakan. Karena pada saat itu doanya di awal. Nah, dalam untuk menjaga supaya doa niat saya itu terjaga, saya menggunakan yang namanya pengantarnya adalah zikir. Akhirnya bunyinya tafakur begitu Pak. Betul. Nah, dalam tafakur sebenarnya terbagi dua. Setelah kita melihat tafakur, kita itu pada masuk ke konsepnya tasyakur Pak sebetulnya ya. Dari memikirkan seperti yang saya sampaikan dulu Pak, yang head brain sama head brain. Tapi kalau tafakur itu lebih ke head brain. Jadi itu bentuk zikirnya la kulli la fa'ali Pak ya. Jadi tidak ada la saufin la hurufin, tidak ada huruf. Diawali dengan berhuruf dulu. Namanya astagfirullahaladzim. Nah, tinggallah itu adalah suara yang teringat. Frekuensi suara yang kita ingat. Memang tidak ada ucapannya, cuman ada simbol istighfar itu akan berjalan terus. Pada saat dia hilang, semuanya menjadi hilang, tidak ada la hurufin la saufin, la semua Pak ya. Nah, itu mulai sudah ada respon feedbacknya. Nah, di situ entah dia memberikan secara gerak Pak, motorik atau sensorik. Jadi kita hanya dengan dia menceritakan ke orang lain, tapi saya tipe orang yang motorik, saya bergerak. Kadang-kadang mohon maaf kalau si orang tadi itu penari ya, saya laganya seperti penari. Kalau itu orang Jawa, logatnya Jawa Pak. Kalau itu orang Sunda, logatnya akan kayak orang Sunda. Mungkin seperti itu.
Mungkin nanti ini akan lebih terkomparasi dengan ilmu di level 3 kayaknya nih, Pak. Siap, siap Pak Basori. Oke, terima kasih. Siap, Pak. Oke, Pak Angga, kembali ke materi kita ya, supaya nggak bias di Pak Angga. Oke, itu tambahan dari Pak Basori luar biasa ya. Sejak saya ketemu Pak Basori, dan saya yakin itu bukan kebetulan. Karena di MFA ini saya mencoba kita belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Dan keajaiban itu juga bukan kebetulan, justru keajaiban itu kita ciptakan. Kita ciptakan, benar Pak. Betul. Karena keajaiban itu sudah ada rumusnya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan rumus keajaiban. Oke. Keajaiban apa? Keajaiban mau kaya, kan ada rumus sedekah. Jadi sebenarnya itu. Nah, keajaiban sehat juga itu bukan berarti sebuah keajaiban yang kebetulan, tapi bisa kita ciptakan. Karena apa? Karena ada belief system yang saya bilang bahwa yang jadi pegangan saya saat ini, saya nggak mau banyak-banyak ya, bukan salah saya anti, nggak. Kalau kebanyakan nanti saya bisa lebih ustadz dari Pak Basori gitu. Ya. Saya udah posisi trainer aja lah, gitu kan, hanya menginspirasi aja. Ya, perjalanan panjang menjadi seorang terapis ya, berbagai macam keilmuan, akhirnya mentoknya saya bilang, oh saya di sini nih ya, karena passion saya adalah di hipnoterapi, di terapis ya, saya mentoknya di MFA lah gitu ya, walaupun saya punya lisensi dari berbagai macam lembaga gitu, mengajarkan hipnosis dan sebagainya. Oke, karena kalau bicara MFA saya menjadi menarik bertemu dengan seperti Pak Basori, Pak Angga gitu yang punya keilmuan-keilmuan, akhirnya kita diskusi nyambung. Karena konsepnya ternyata mengarah ke hal yang sama. Baik Pak Angga, jadi secara teknis, ya kita kembali kepada hal teknis mengenai bagaimana teknisnya nanti untuk melakukan terapi ke klien. Yang pertama, klien diberikan air minum, ya seperti biasa. Ya, meskipun kita ini hening, ya jangan kaget kemarin mungkin ada siapa yang cerita ya sampai keringetan begitu. Pakai AC, oh Pak Angga atau siapa ya? Waktu latihan. Sudah, oh Pak Angga ya? Tangan benar, iya saya. Iya, meskipun ada AC tapi keluar ya. Nah ini jangan sampai tidak terjadinya dehidrasi ya. Justru tenang itu justru bisa pembakaran bisa luar biasa. Bahkan kalau kita ingat riset bahwa justru pembakaran dalam tubuh itu dalam kondisi sedang tidur terjadi itu paling besar, bukan sedang olahraga ternyata, ya kan? Nah ini juga menguatkan dalam kondisi hening itu terjadi proses pembakaran dalam tubuh yang luar biasa. Jadi butuh sebuah energi ya untuk melakukan pembakaran meskipun hening. Maka pentingnya minum minimal segelas air. Karena apa? Karena tubuh kita terdiri hampir 80% unsurnya air. Itu yang dilakukan pertama. Oke. Pak Angga, silakan. Sudah siap atau ada yang mau tanya dulu? Baik, terima kasih Pak. Tadi saya sudah siapkan calon klien. Ini ibu saya ini. Yeah. Ada keluhan sakitnya di tangan sudah lama. Jadi saya pikir tadi praktek ini langsung ke tempat sakitnya. Saya kira itu tadi. Kalau itu mau langsung boleh. Boleh kalau mau langsung tuh, tapi tidak ada jaminan reaksi langsung di bagian tangan. Oh, nah, jadi kalau mau, karena begini, keluhan di tangan itu kan bukan berdasarkan tubuhnya, berdasarkan hasil kesimpulan dari pikirannya, pikiran Ibu Pak Angga kan. Karena aduh tangan saya sakit, apakah benar itu yang paling utama, ya kan? Kemarin Pak Angga mencoba menduga di bagian mana kemarin sakit? Di bagian bawah. Bagian bawah. Tapi yang terjadi di bagian atas, bro. Bagian atas. Nah, jadi hasil olah pikiran kita itu tidak selamanya sesuai dengan kecerdasan yang dimunculkan oleh tubuh. Karena tubuh itu nanti prosesnya ketika sudah terresonansi, ya, dia akan melakukan sebuah scanning
dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, scanningnya ini dia akan membuat sebuah prioritas. Mana sebenarnya yang dia harus selesaikan dulu. Nah, itu tidak sama dengan hasil dengan kesimpulan yang pikiran kita. Begitu Pak Angga, jelas? Jelas, Pak. Oke. Mungkin bisa langsung di bagian belakangnya aja dulu, ya. Nanti kalau sudah bisa jadi malah bukan di tangan yang nanti terdeteksi. Baik, kalau sudah disiapkan videonya mengarah kepada proses ya, supaya saya bisa lihat. Nanti Pak Angga bisa kasih durasi waktu, terserah mau 5 menit, 10 menit ya. Atau setelah merasa ibunya selesai cukup, ya sudah. Silakan Pak Angga, disiapkan. Gimana Pak Angga? Sehat. Tadi dibilang ibu langsung ada reaksi pas di tepat tangan yang sakit, yang selama ini sakit. Ada terasa apa tadi Bu? Panas. Awalnya yang di sini, pertama sakit ini terasa di sini kayak kilir gitu. Kilir. Nah itu udahlah, lama-lama kok terus berjalan sekarang di sini kalau pangkal ini. Awalnya di pergelangan tangan, lama-lama naik sampai ke dekat bahu, sini di tangan sini. Iya. Bagian sini. Kalau dia itu mendekel gitu, ada itu. Nah itu efek tadi. Efeknya ya. Efek tadi. Oke. Ibunya jangan kaget gitu ya. Bisa kaget. Ibunya boleh sambil dengar ini Pak? Boleh sambil dengar boleh. Ya. Ibu. Ya. Selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Pengen Ibu yang cerita lah tadi gimana rasanya? Atau yang didapat? Oh, tadi sewaktu dipegang bahunya, awal mata. Matanya kayak mana gitu, kayak yang dipelotot-pelototin gitu kan. Oh gitu, ya. Terus? Kayak yang terbuka-buka melotot gitulah. Itu di sini lah di bagian ini kok panas gitu. Panas. Der gitu. Terus? Ya memang masih sakit lah ini, masih sakit gitu. Cuma ini kayak yang gitu, kayak kontak listrik gitu. Ya. Itu Bu, ya tadi cuma sebentar ya Bu ya. Pasti nanti bisa dicoba lagi sama Pak Angga ya, putra Ibu ya, untuk diterapi lagi. Ya. Itu apa penyakitnya ya Pak ya? Bukan dokter Bapak ini. Saya bukan dokter Bu, saya bukan dokter, bukan dukun. Sekarang yang jadi dokter dan dukun ini anak Ibu Pak Angga. Ya mana tahu aja ada penyakitnya ini gitu ya kan. Ya nanti Pak Angga yang jelasin sendiri ya. Iya. Makasih Bu, sehat selalu ya Bu. Ya, sehat, doakanlah sehat. Ya, amin. Baik, sekarang ke Pak Angga aja. Oke, ibunya boleh istirahat dulu. Katanya. Ya, ibunya udah istirahat dulu, nanti bisa diteruskan setelah acara sesi ini berakhir ya, Pak Angga ya. Oke Pak. Oke. Pak Basori mau cerita lagi? Seru nih, dengar cerita Pak Basori. Salam kenal Pak Basori. Iya, sama-sama. Saya dari Samarinda Pak. Saya ada kesimpulan sedikit Pak ya.
Ya silakan. Selain dari ayat-ayat yang Bapak sampaikan, sebenarnya ada penekanan yang saya lupa sampaikan. Saya sebenarnya posisi saya itu di Az-Zariyat 2021, Pak. Karena di situ sebentar saya tulis. Apa? Di Az-Zariyat 2021. Jadi sebelum kita melihat satu tikungan, Pak, ya, kita akan melihat satu marka atau tanda kan, Pak. Nah, kalau saya berpikir di hipno, Pak, ya, kalau di hipno kan kita memvisualisasikan, bukan memfantasikan, memvisualisasikan satu tanda untuk mencapai sensasi itu. Jadi di sini di bumi terdapat tanda kebesaran Allah. Dari tanda itulah kita masuk kepada kebesaran itu sendiri, kekuasaan itu, Pak, ya. Iya. Dan kekuasaan Allah, kalau kita belajar ilmu hakikat, kita akan tahu bahwa kekuasaan, tanda kekuasaan, kemahaan Allah turunnya di kita pada sifat pada 20, Pak, ya. Kalau kita belajar di situ. Jadi sebenarnya di diri kita tuh ada sebuah, kita tidak bilang kekuasaan, tapi ada sebuah kekuatan yang diberikan Allah tuh pada semua manusia tanpa terkecuali. Betul. Kalau Nabi, beliau optimal dalam penggunaannya, sama, tapi kita tidak sehebat beliau, Pak, ya, atau mendekati pun belum bisa. Nah, di situ saya yakin ketika kita bisa memanfaatkannya dengan benar, makanya saya selalu menggunakan tafakur, tazakur itu sebagai media saya untuk masuk ke zona itu. Nah, sekarang kalau kita dengan bahasa yang universal, kita bicara tentang meditasi, Pak. Oke. Karena kan baru 3 minggu yang lalu, Pak, saya diperiksa denyut jantung saya di posisi 62 pernya, Pak. Denyut saya itu cuma 68. Seharusnya 68. Orang kan 68 per? Itu per paling bawah, Pak. Detaknya 160. 68 per 160 atau gimana biasanya? 160, 100, baru bawahnya itu ada 68. Jadi denyut jantung saya itu kecil, hampir daan. Kan itu posisi orang normalnya berapa, Pak? Di atas 80, Pak, ya. 90, 80, 70, 80 itu sudah dilihat pernya lagi. Pernya, ya. Dan saya turunkan berikutnya turun ke 64, ke 62 dan 58. Harusnya koma ini, Pak. Itu tuh ibaratnya per menit ya, detak. Per detik ya, Pak. Per detik, Pak. Per menit? Iya, per menit, Pak. Nah, jadi dokter yang mau nyuntik saya itu enggak berani. Jadi saya bilang enggak apa-apa, Pak, suntik aja, saya bilang. Tapi normal. Kalau dianggap saya normal, Pak. Dianggap 64 tuh berapa katanya? Kalau apa? Di atas 70, Pak, ya. Normal itu di posisi 80 sebenarnya. Kalau 68 itu dianggap kategori orang apa? Itu enggak bisa berdiri. Kalau sudah 54 koma orang, Pak. Logikanya orang koma. Logikanya. Iya. Bahkan perawat yang mau menyuntik saya, menginjek saya dengan vitamin itu, keringatan dia, Pak. Jadi saya bilang enggak apa-apa, Bu, karena saya juga di Pertamina tuh waktu saya kerja di sana itu kan sempat hilang, Pak. Kenapa harus mau disuntik? Kenapa? Ada suntik apa? Saya kan waktu itu kan Pak, kelelahan ya, Pak, ya. Kelelahan karena saya cuman berapa minggu tidurnya cuman 2 jam 3 jam. Tapi saya enggak merasa kelelahan, Pak. Cuman dari istri suntik, ya saya suntik, Pak. Diperiksa saya, Pak. Suntik vitamin. Iya. Tapi suntiknya dengan skala besar, Pak, karena saya juga mau ngelihat ini, Pak, dimasukkan di infus. Kan semua harus diperiksa. Iya. Nah, diperiksa lah di posisi 58 saya, Pak. Jadi waktu saya nurunkan tuh dengan meditasi. Jadi saya hilangkan semua, saya flatkan semua. Dan seharusnya darah saya itu kental, tapi enggak, Pak. Darah saya itu normal semua, Pak. Darahnya normal, Nah, itulah salah satu saya katakan bahwa kelebihan meditasi, kita dengan kadar oksigen yang sangat rendah, kita masih bisa hidup. Iya. Berarti sifat media yang dikatakan median itu sudah bisa dicapai gitu, Pak. Ini kalau kita cerita. Nah, kalau kita punya unsur tertentu, ya sifatnya subjektif, dia akan naik, Pak. Akan naik semuanya itu. Karena kebutuhannya kebutuhan normal. Sebenarnya ini kan kita kebutuhan spiritual sebetulnya, Pak. Spiritual itu kan
tidak memerlukan energi materi sebenarnya, tapi adalah soal perasaan atau kinestetik. Makanya saya bilang kalau di meditasi itu murni kekuatan kinestetik. Beda Pak ya, di hipno itu visual ini. Betul. Dan posisi tertinggi kan kinestetik, rasa Pak ya. Iya, iya. Nah, kemudian upayakan jangan ada hentakan di pikiran Pak. Karena hentakan itu frekuensinya itu pasti di bawah atau di atasnya 432. Nah, 432 Hz itu frekuensi harmoninya alam semesta. Jadi apa yang kita kirim itu bentuknya seperti segitiga sama sisi. Jadi penurunannya, degresinya tuh ruangnya sisi yang manapun berkurang itu akan tetap sama. Jangan seperti sama kaki atau yang acak. Sedangkan frekuensi 460 itu juga sama. Ini yang sering kita terjadi waktu kita fokus. So, ada sedikit ada bergeser itu di 460 biasanya Pak. Ini kita bicara gelombang otak ya. 460 Hz. Oh suara ya, itu berarti di daerah sama Pak, itu di daerah konsentrasi, tapi dia bentuknya seperti segitiga, tidak sama sisi. Jadi di situ bisa jadi Pak, halangannya terjadi banyak peluruhan Pak, peluruhan atom. Jadi yang kita kirim semakin mengecil. Memang ini sudah saya buka literaturnya, tapi mereka belum pernah menyelesaikan ini. Tapi alhamdulillah saya mengambil contoh-contoh suara itu, jadi dia seperti menggumam Pak. Mengecil. Tapi kalau nada lain atau panjang gitu Pak. Jadi bisa melancip, bisa sama sisi aja Pak. Kalau segitiga itu. Jadi di awalnya besar langsung mengkerucut, atau di awalnya memang kecil, dia mengecilnya tuh panjang, runcing dia Pak. Oh iya. Itu kalau kita bicara tentang bangun-bangun. Nah kembali ke meditasi, alhamdulillah dengan meditasi sebenarnya itu akan banyak berkembang, banyak potensi yang akan kita rasakan, kita temukan. Mau itu to the point kita kerjanya, mau dengan seperti itu, terserah aja gitu Pak. Kalau prinsip saya Pak ya, saya lihat si subjek saya, ketika subjek saya perlu sensasi, saya akan beri sensasi. Iya. Karena kalau kita bicara tentang ultra high itu kan menggunakan sensasi mereka Pak Mas. Ultra high ketika ada getaran itu yang mereka rasakan Pak. Mereka dipancing dengan sebuah pada saat mereka merasakan dingin, itu dinginnya dikejar. Kalau kita kan betul-betul kita rasakan secara degresi yang sifatnya alami sama hilang. Nah kalau mereka katakanlah orang yang tren itu dia dorong Pak pelan-pelan badannya, mungkin seperti itu Pak ya. Dia dorong deep atau dia goyang kemana-kemana untuk memunculkan sensasi itu. Tapi sebetulnya memang apa yang disampaikan Bapak tadi betul. Kemampuan telepati kita harus memang untuk pre-talknya itu memberikan penjelasan bahwa meditasi itu bukan untuk kita, tapi sebenarnya untuk mereka. Kita kan hanya guidance saja. Betul. Fungsinya di pre-talk. Selama ini saya kan di pre-talk Pak. Saya suka bernaung. Saya katakan saya suka Pak. Ini bukan pilihan nyaman tidak nyaman Pak. Saya referensi banyak belajar. Jadi saya suka sembunyi Pak ya, dan berbaju meditasi karena saya tidak dianggap mantra, dianggap ini yang ilmu ini klinik dan lain-lain gitu. Nah, saya bukan rasis di agama, enggak. Iya. Nah, ini insya Allah teman-teman yang lain juga belajar untuk menyeimbangkan pada saat kita melakukan vibrasi itu yang paling besar dan paling memegang peranan penting dalam proses ini Pak. Siap. Mungkin itu dulu Pak, ini kepanjangan kayaknya. Luar biasa ini. Saya sih nyambung, saya orang teknik. Pak Angga orang hukum, nyambung apa enggak? Saya ekonomi Pak. Ekonomi teknik ini. Nyambungin aja Pak. Siap Pak.
Enggak ya. Jadi pendekatan teknik itu justru ke dalam spiritual tuh nyambung gitu ya. Nyambung sekali gitu. Jadi itu juga saya tersadarkan gitu Pak Basori ya, Pak Angga ya. Siap. Ketika saya mengeksplor lagi tentang ilmu-ilmu dasar pengetahuan alam, ternyata ini sebenarnya gitu kan. Jadi menarik, luar biasa Pak Basori. Luar biasa, makasih Pak Basori, ini lebih orang teknik dibandingkan orang teknik loh. Lebih teknik dibandingkan orang teknik ini Pak Basori, ini keren nih. Ini ada saya titip Pak Dharma. Ada saya punya satu catatan. Ini kebetulan saya laptop yang saya buat tulisan ada di samping saya Pak. Oh gitu, boleh. Saya selalu mencatat seperti itu Pak. Boleh kirim ada satu via email. Iya Pak. Banyak via email. Nanti saya kirim emailnya. Siap Pak. Saya minta emailnya. Itu ada doa Rasulullah. Biar nanti masuk ke buku yang sedang saya susun Pak. Siap Pak. Siap. Insya Allah saya coba nanti itu Pak. Oke Pak. Makasih Pak Basori, luar biasa. Iya sama-sama. Siap. Kalau tidak ada lagi, barangkali kita bisa cukupkan sampai di sini. Siap Pak. Alhamdulillah cukup. Baik, kita sama-sama cukup dengan syukur kita dengan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Angga dan Pak Basori. Terima kasih segala sharingnya. Sampai ketemu di informasi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.